Saya begini loh, kalau yang namanya sidang wan prestasi tidak akan menggugurkan urusan pidananya. One Price itu yang mana? Persoalan beda pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Perubahan pasal yang seperti apa nih? Konteksnya kita harus tahu juga. Nggak bisa sembarang merubah-rubah pasal. Sengkarut persoalan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, agenda sidang gugatan perdata yang diajukan Nikita kini dilanjutkan ke tahap mediasi. Mengingat mediasi memang bersifat prosedural, kuasa hukum kedua belah pihak pun siap mengikutinya. Seperti diketahui dalam perputaran kasus perdata wan prestasi tersebut, pihak memang berupaya untuk membuktikan bila di antaranya dan Reza memang terikat sebuah perjanjian. Akan tetapi semuanya dibantah dengan tegas oleh pihak Reza, dan itulah yang agaknya akan dibicarakan kedua belah pihak dalam mediasi. Namun yang terutama, pihak kuasa hukum Reza Gladys mengingatkan bila kliennya tidak akan hadir, bila Nikita Mirzani tidak hadir secara prinsipal. Lantas mungkinkah Nikita yang kini menjalani penahanan di Rutan Pondok Bambu dapat dihadirkan dalam mediasi? Wajib hadir, tapi apakah bisa hadir? Nah ini kan gitu. Kalau dia tidak bisa hadir karena dia ada dalam tahanan, itu kebijakannya ada di majelis. Mohon maaf, ada di hakim mediator. Apakah nanti dengan video call ataukah bagaimana? Karena kan diwajibkan hadir nih. Pada saat diwajibkan hadir, dia tidak bisa hadir, nanti keputusan ada di hakim mediator. Ya sudah video call saja. Misalnya, bisa. Prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi. Siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak Nikita tidak datang, Dr. Reza mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka. Nggak bisa kan damai sama pengacara? Damainya itu harus Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan Nikita, itu bisa. Tapi kalau Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan pengacara, kami aja yang damai dengan pengacara. Salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Apakah penggugat hadir di dalam sifatnya mediasi tadi? Kan lagi di dalam rutan, ada kemungkinan nggak hadir juga. Kemudian tiba-tiba tergugat nggak ada yang hadir. Berarti kan sidang mediasi yang kita sebut atau dilakukan oleh hakim mediator dispute. Kalau dispute berarti masuk ke pokok perkara. Pokok perkara itu biasanya diberikan waktu. Mediasi itu butuh waktu sekitar 40 hari. Setelah dispute, hakim mediator memberikan surat kepada majelis yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya bahwa mediasi gagal. Dengan mediasi gagal otomatis ke pokok perkara setelah nunggu 40 hari, biasanya begitu. Penggugat wajib hadir ketika mediasi atau tidak bisa diwakilkan? Sepatutnya para prinsipal itu hadir, sepatutnya, tapi tidak wajib. Jadi apakah bisa hadir atau enggak, itu hak dari masing-masing. Tapi dugaan saya mungkin nggak hadir, karena kan ada di dalam. Kenapa harus hadir? Mungkin akhirnya dikasih ke kuasa hukumnya saja. Artinya mediasi ini ya mungkin bisa dispute. Karena apa? Untuk menghadirkan penggugat yang lagi di dalam rutan, kan prosesnya panjang. Ini haknya jaksa penuntut umum, berarti izin dulu ke Kejari, izin dulu ke jaksa penuntut umumnya dan lain-lain. Dan itu butuh waktu pasti. Sedangkan sidang itu ada waktunya. Kalau izin kan nggak ada waktunya, di approve apa enggak kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya. Di sisi lain, persoalan hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tengah bergulir pula di ranah pidana. Ibu 3 anak itu dilaporkan atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang membuatnya kini berstatus tahanan kejaksaan.
dan menjalani penahanan di rumah tahanan Pondok Bambu. Namun yang kini menuai sorotan, jagat maya justru dihebohkan dengan sebuah kabar yang menyebut adanya potensi perubahan pasal dalam berkas perkara Nikita. Menanggapinya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita enggan berkomentar banyak. Lantas, seperti apakah reaksi dari pihak Reza Gladys? Adanya perubahan salah satu pasal ya 369 ya dari 368 ke 369 itu wewenang jaksa. Tapi yang penting adalah pasal 55 penyertaan. Ya, penyertaan itu penting itu. Nanti ke depan kita akan terangkan ya. Di dalam pasal 55 penyertaan artinya itu ada plegen, don plegen, medel plegen dan yang menyuruh. Artinya berarti ada yang lain ya, seperti itu. Saya belum membaca ya. Semua itu kalau ini terkait dengan pidana. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima, dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Setelah tahap 2 ini, tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Isu adanya perubahan pasal dalam perkara Nikita tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga memancing perdebatan. Sebagian menanggapinya dengan sorak-sorai. Lantaran kabar itu dinilai memberikan angin segar terhadap perjuangan Nikita Mirzani. Selebriti Emma Waroka contohnya yang sedari dulu menganggap bila unsur dugaan pemerasan dan pemaksaan dalam kasus ini memang sulit dibuktikan. Tapi di sisi lain, tidak sedikit pula yang justru mempertanyakan apakah hal seperti itu memang dapat dilakukan. Lantas, seperti apakah pandangan para advokat terhadap isu tersebut melalui kacamata praktisi hukum? Saya kalau dari sisi saya sampai saat ini saya belum dengar langsung, karena saya orang hukum, saya harus lihat dulu, dengar langsung, tidak bisa mendengar katanya. Kalau memang dihapus dasarnya apa gitu. Perubahan pasal yang seperti apa nih? Konteksnya kita harus tahu juga. Nggak bisa sembarang merubah-rubah pasal. Kan kalau kemarin itu kita lihat kan tersangkanya itu pasal 368 KUH pidana. Kalaupun ada di situ pasal tambahan misalnya tindak pidana pencucian uang, ya tinggal nanti dibuktikan. Nggak bisa sembarang ditambah-tambah lagi pasal di situ. Apa yang dilaporkan pada saat pertama sekali, kemudian diselidiki, ternyata harus tambah pasal, mestinya udah kelar dari kemarin. Pada saat proses penyidikan, nggak bisa ditambah-tambah sekarang. Karena kan tinggal persidangan. Saya dari awal kasus Nikita, dari awal saya sudah bilang, ini pasal yang disangkakan itu lemah. Sejak kapan Nikita melakukan pengancaman? Sejak kapan ada pemerasan? Kenapa? Karena uang yang diberikan itu langsung dari korban, yang aktif korban. Pertanyaan saya, uang sebanyak itu diserahkan kepada seorang Nikita Mirzani yang melatar belakangnya apa? Kepentingannya apa gitu loh. Tiba-tiba saya datang bawa duit. Apakah Nikita dalam keadaan ulang tahun? Kasih hadiah, hibah gitu loh. Kalau hibah dan hadiah itu tidak bisa dipidanakan. Karena itu namanya sukarela. Ya, tapi kalau memang dianggap pemerasan, ya buktikan di pengadilan. Negara kan negara hukum. Meras yang mana? Emang sejak kapan diancam? Ancam pakai apa? Kata-kata? Atau ancam pakai? Semua butuh pembuktian. Kan bisa saja begini, jaksa penuntut umum menganggap bahwa sangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik itu belum pas, sehingga dia memberikan petunjuk, yaitu P19. Itu wajib dipenuhi oleh penyidik
manakala jaksa penuntut umum sudah memberikan petunjuk. Karena nanti kan yang membuktikan itu di ruang sidang kan adalah jaksa penuntut umum, bukan polisi. Dia juga nggak mau lolos. Kalau dia sudah mendakwa seseorang, dia akan berusaha keras untuk membuktikan. Karena kalau yang aku lihat, kan tadi ada dua persepsi. Satu bilang ya pemerasan. Digadang-gadang pemerasan kan dari awal kasus ini bergulir. Tapi ternyata 368 dilepas juga. Karena kalau untuk netizen dan kacamata aku, itu bukan pemerasan, nggak kayak gitu. Pemerasan tuh nggak modelnya begitu. Ada yang ya udahlah sering banget lah diomongin berkali-kali gitu loh. Pemerasan kalian tahu sendirilah seperti apa sih ciri-ciri pemerasan gitu. Jadi persepsinya yang tadinya dibilang pemerasan ternyata juga 368-nya hilang. Buat aku ya emang ini tuh kerjasama yang lisan, which is itu normal karena aku juga kalau ada endorsement rata-rata pada umumnya jarang banget yang pakai tulis-tulis tanda tangan dengan kontrak, itu jarang sekali. Langsung diomongin berapa gini deal ini, cek langsung udah bikin konten. Kita ngonten deh, mau lah itu ngocek ke bawa barangnya atau kita pura-pura lagi ngapain, nge-review, honest review gini. Udah transfer, habis itu transfer sisanya. Ya persis kayak gitu modelannya, transfer setengah, terus transfer sisanya. Terus nanti kalau mau lanjut tahun depannya gimana nih? Ya gitu. Dua perkara hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang tampak berbeda. Laporan Reza berjalan secara pidana, sedang gugatan Nikita dilakukan lewat jalur perdata. Namun menurut Fahmi Bahmid, kedua kasus ini masih memiliki keterkaitan. Pasalnya, lewat gugatan perdata, pihak Nikita berharap proses pidana yang kadung berjalan bisa gugur dengan sendirinya. Apabila pihaknya berhasil memaparkan bukti kalau di antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang terjalin sebuah kontrak kerjasama. Lantas, seperti apakah para advokat menyikapi upaya yang ditempuh pihak Nikita? Apakah mungkin dua perkara ini memiliki sebuah kesatuan? Esensi dari sebuah sidang perdata, kalau kita korelasikan dengan pidana, itu sebenarnya nggak nyambung. Karena sidang perdata itu hanya untuk ganti rugi, tidak bisa mengeluarkan seseorang dari rutan. Namun itu adalah hak dari seorang penggugat kepada tergugat yang menggugat senilai katakanlah 100 miliar. Kepada tergugatnya ada atau termohonnya mulai dari R, mulai dari kepolisian, jaksa dan lain-lain. Perdata itu tidak ada hubungan sama pidana. Apalagi turut tergugatnya banyak nih, APH semua, ada hakim, ada jaksa dan lain-lain, ada kepolisian dan lain-lain. Artinya apa? Mereka belum tentu hadir loh gitu. Persoalan beda pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Persoalannya perdata ini terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah sebuah peristiwa hukum di mana adanya sebuah perbuatan kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan baik lisan maupun tertulis. Nah, kalau memang itu bisa kita buktikan bahwa itu ada kesepakatan lisan terkait dengan keinginan dia mereview, keinginan minta tolong dan sebagainya, dan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dibagi 2 miliar, menurut saya sebagai seorang ahli hukum bahwa itu adalah sebuah deal, kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah kesepakatan lisan. Kalau ada kesepakatan lisan tiba-tiba diingkari, itu namanya wan prestasi. Itulah yang kita uji di pengadilan perdata. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold terlebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdata ini. Saya begini loh, kalau yang namanya sidang wan prestasi tidak akan menggugurkan urusan pidananya. Wan pres itu yang mana? Wan pres itu artinya sesuatu yang diperjanjikan. Lalu salah satu pihak itu cedera janji, ya kan? Tidak taat terhadap apa yang dijanjikan, tapi itu tertulis. Hukum kita ini hukum tertulis. Jadi kalau secara lisan iya bisa juga, tapi susah untuk dibuktikan orang bicara secara lisan. Ya kan? Sehingga kalau menurut saya teman-teman PH-nya Nikita baiknya fokus saja pembebasan Nikita di perkara pidananya. Kalau untuk wan presnya saya lihat ya secara karena pengalaman saya agak lemah.
untuk bisa menuntut ratusan miliar, sedangkan tidak ada perjanjian yang secara tertulis dan tidak ada yang menyatakan bahwa saya uang prestasi saya ada yang mencederai janji. RJ yang mana cederai janji, yang mana uang pres, yang mana, sedangkan perjanjian tertulis yang nggak ada. Jadi lebih baik fokus ke pidana saja kalau saya. Tidak hanya memberikan bantahan tentang isu potensi gugatan perdata mampu menggugurkan perkara pidana, Advokat Agustinus Nahak dan Dr. Firman Chandra pun menyoroti pula soal jumlah tuntutan yang disertakan oleh Nikita. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya menuntut ganti rugi bernilai fantastis, yakni 100 miliar rupiah. Lantas seperti apakah kedua advokat tersebut menyikapi nilai gugatan Nikita Mirzani? Kita meminta untuk supaya ada ganti rugi ratusan miliar. Itu hakim itu selalu mengakomodir kerugian yang material. Jarang kerugian imaterial itu diakomodir oleh hakim. Orang tuntut sampai triliunan, tapi tidak pernah satu pun. Jarang sekali yang diakomodir. Kalau material, walaupun 10 juta, tetap akan diakomodir. Karena itu nyata. Nah, goalnya dari gugatan perdata ini apa sebenarnya? Apakah hanya ngejar ganti rugi 100 miliar saja? Apakah di-approve yakin 100 miliar tersebut? Kan belum tentu, pasti ada menghitungnya di sana. Ada perhitungan yang kita sebut di PP Panitera Pengganti kan akan bisa menghitung. Katakanlah misalnya dalam 1 bulan menghasilkan berapa rupiah si penggugat tersebut. X rupiah, tinggal berapa lama di dalam rutan ada kan, otomatis tinggal dikali saja kan, dan tidak mungkin sampai 100 miliar. Jadi tidak mungkin 100% di-approve. Itu pun kalau di-approve. Kalau enggak, berarti kan esensinya nggak nyambung dengan pidana. Kenapa enggak fokus gimana caranya supaya penggugat atau yang di dalam rutan Pondok Bambu itu keluar mestinya itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.